Selamat datang di Ngobrol Akuntansi di episode ketiga. Di sini kita sekarang bareng sama mahasiswa yang inspiratif, teman-teman. Ada Kak Yahya Akil Maulana. Dan sebelum kita memasuki ke dalam beberapa pertanyaan di Ngobrol kali ini, aku mau bacain dulu nih beberapa track record yang dipunyai sama Mas Yahya. Oke, jadi Mas Yahya ini pernah menjadi pembawa acara, teman-teman, dan juga menjadi moderator di berbagai acara. Dan juga Mas Yahya ini menjuarai beberapa perlombaan seperti Game Master National SI Competition. Karena kemarin saya juga sempat melihat beberapa postingan-postingan yang ada di Instagram Mas Yahya tuh keren banget ya, Mas. Terus juga Mas Yahya juga menjuarai ajang Kris Jelajah Budaya Indonesia sebagai juara kedua, dan yang dimana Kris Indonesia ini tuh, Jelajah Budaya Indonesia ini benar-benar bagus banget, teman-teman. Dan juga Mas Yahya merupakan bagian dari Duta FEB UNES dan juga Mas Mbak Duta Wisata Literasi Kris Kabupaten Tegal tahun 2025. Mas Yahya, kabarnya gimana nih akhir-akhir ini? Alhamdulillah sih cukup baik ya, meskipun semester 5 gitu ya. Banyak tugas, banyak project, tapi so far masih aman. Oh, bener-bener sibuk banget sih ya Mas semester 5. Semester 5 yang puncak komedi. Belum aja semester 7, Mas. Persiapan dulu semester 5. Ada itu udah ngurus tugas akhir ya teman-teman. Kalau berarti kesibukan akhir-akhir ini fokusnya di kuliah atau di magang, Mas? Kalau akhir-akhir ini? Kalau di semester 5 kebetulan masih kuliah, tapi semester besok kita udah mulai lagi. Oh, berarti mulainya semester 6 justru ya? Oke. Oke Mas, abis ini aku bisa langsung tanya-tanya aja ya untuk beberapa pertanyaan tentang public speaking nih. Oke, boleh. Iya, teman-teman fokus dan juga teman-teman akuntansi bisa diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Mas, gimana sih awalnya kok bisa nyemplung ke dunia public speaking? Padahal base Mas sendiri itu adalah mahasiswa akuntansi, yang notabene mahasiswa akuntansi itu adalah mahasiswa yang emang berpikir hanya kepada pekerjaan yang tidak memerlukan public speaking. Gimana sih Mas pertama kali Mas bisa nyemplung ke dunia public speaking itu? Oke, sebenarnya ceritanya cukup unik ya. Jadi sebelum aku jadi mahasiswa akuntansi, karena prakteknya sebelumnya aku juga anak SMK akuntansi. Oh iya. Oke. Sebelum aku masuk ke akuntansi itu, aku emang punya beberapa pengalaman yang itu berkecimpung sama dunia public speaking. Oh, Jadi ceritanya dulu pas SMP, aku tuh pernah diajak guruku buat ikut yang namanya lomba pidato. Nah, sebenarnya aku tuh nggak bisa, aku sama sekali nggak bisa ngomong di depan umum, nggak bisa menyampaikan informasi. Cuma dari situ tuh aku belajar gitu. Nah, dari pengalaman itu aku terus belajar, terus beberapa kali juga dipanggil jadi MC, jadi moderator, dan sampai sekarang aku masih berkecimpung di dunia public speaking. Wah, jadi benar-benar titik mulainya itu dari pidato itu sendiri ya, malah rasa takut itu sendiri ya Mas. Wah, keren banget. Terus Mas, kalau menurut Mas sendiri nih yang udah berkecimpung di dunia public speaking, seberapa penting sih public speaking itu buat mahasiswa akuntansi? Oke, kalau misalkan ditanya seberapa penting, menurutku pribadi sih itu penting banget ya teman-teman. Karena apa? Karena di zaman sekarang hard skill itu gak cukup. Oke, jadi kita anak akuntansi mungkin kita bisa ngerjain laporan keuangan, kita bisa nge-jurnal, kita bisa baca analisis keuangan gitu ya. Cuma itu gak cukup, apalagi di dunia kerja. Jadi sebagai mahasiswa akuntansi, kita itu juga harus mempersiapkan yang namanya soft skill. Dan salah satu soft skill yang paling penting adalah public speaking. Aku itu sih. Oke. Berarti selain kita harus punya hard skill yang dari akuntansi itu sendiri, kita juga harus punya soft skill seperti salah satunya public speaking ya Mas. Betul banget. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya nih Mas, kalau waktu Mas jadi Mas Mbak Tegal, Duta FEB UNES sama Kampus Ambassador, kira-kira skill public speaking itu sengaruh itu nggak sih Mas di performa Mas? Oke, kalau dibilang sengaruh itu sebenarnya aku bisa bilang cukup berpengaruh. Karena apa?
nggak di di dunia duta, di dunia ambassador gitu ya. Yang namanya public speaking itu salah satu komponen yang paling dilihat. Karena apa? Kalau misalkan kita jadi duta, kita jadi ambassador, kita tuh harus bisa menyampaikan suatu informasi dengan baik. Kita harus bisa berkomunikasi dengan orang juga dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan ditanya berpengaruh terhadap performa atau enggak, itu tentunya berpengaruh. Baik. Karena sepengaruh itu ya kan. Oke teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, Mas pernah gak sih dalam Mas menjalani dunia public speaking mengalami yang namanya grogi atau bahkan takut untuk berbicara di depan umum? Karena ya menurut saya hal tersebut itu banyak dialami oleh banyak orang. Oke, kalau misalkan grogi itu tuh hal yang umum di dalam dunia public speaking itu hal yang sangat umum. Jadi ya cara untuk menyelesaikan itu ya lebih ke ini sih, jam terbang kalau aku sendiri ya. Oke. Saat pertama kali public speaking, saat pertama kali MC, saat pertama kali ngomong di depan, saat pertama kali lomba pidato, aku bener-bener badan tuh geter. Kali kaki tuh kelihatan banget dari sorot pandang orang tuh kelihatan banget kalau misalkan aku tuh geter gitu. Nah dari situ aku belajar nih gimana ya caranya biar minimalisasi grogi saat di depan. Jadi kuncinya adalah yang paling utama kita harus tenang. Kita harus tenang dari awal, kita harus tenang. Pas sebelum jawab nih, kamu tarik nafas, gua tarik nafas, gua lebar. Tenang gitu ya Mas. Sebelum pas ini kalau kamu ya tenang. Ya, meskipun nanti juga grogi lagi cuman yang pertama tenang dulu yang penting ya Mas. Sama ada tips lain tuh pas ini saat kita menyampaikan suatu informasi kita tuh ngomongnya pelan juga. Kenapa harus pelan? Karena kebanyakan orang nih kalau misalkan dia grogi dia ngomongnya cepet banget. Cepetan yang berdampak dia tuh kayak stuck. Apa yang namanya? Jadi bingung sendiri gitu loh. Betul, dia ngeblank mau ngomong apa. Sedangkan kalau misalkan kita pelan-pelan ngomongnya, kita bisa sambil mikir. Kita lagi ngomong, setelah ini kita mau ngomong apa tuh bisa sambil mikir. Oke. Sesuaiin temponya aja berarti ya. Jadi kalau misalkan tenang tuh kita bisa meminimalisasi rasa grogi dan nggak terlalu kelihatan di depan. Bener. Di dunia public speaking ini sendiri Mas, kan bagi banyak orang terdapat sebuah masalah yang dimana masalah tersebut adalah grogi atau gugup ketika dia ingin melakukan public speaking itu sendiri. Kira-kira nih dari Mas Yahya yang sudah berpengalaman, apa sih tips dan bagaimana cara kita menanggulangi si gugup atau grogi ini Mas? Sebenarnya aku juga masih belajar ya. Sama-sama belajar ya kita ya teman-teman. Nah kalau misalkan kita tahu gugup itu adalah hal yang sangat wajar di public speaking. Cuma yang harus kita tahu adalah gimana cara kita mengatasi gugup itu. Baik Pak. Jadi kalau cara aku sendiri ya, sebelum kita maju, sebelum kita public speaking di depan umum, kita harus tenang dulu. Jadi boleh nih sebelum kamu mau ngomong di belakang kamu tarik nafas, tarik nafas, buang. Jadi tenang. Biar tenang ya. Oke. Terus selain itu tuh juga kita harus paham artikulasi juga sih. Jadi pas ngomong di depan umum juga kita harus bisa jelas nih. Sama selain itu pelan-pelan sih kataku sih. Jadi pas ngomong itu ya kita jangan terburu-buru. Karena apa? Kalau misalkan kita terburu-buru, kita bakal ngebel. Besar kemungkinan kita bakal ngebel. Tapi kalau misalkan kita pelan-pelan, kita bisa sambil mikir, setelah ini aku mau ngomong ini. Setelah ini aku mau nyampein ini. Jadi kalau misalkan pelan-pelan, kita akan meminimalisasi kita ngeblank dan juga kita bisa sambil mikir. Oke Mas, untuk pertanyaan berikutnya nih, kira-kira ada gak sih pengalaman yang bikin itu menjadi sebuah momentum untuk menjadi Mas Yahya yang sekarang yang bisa beraktivitas dan berpublic speaking dengan lancar? Kira-kira pengalaman apa sih Mas? Sebenarnya udah sempat aku mention sedikit tadi ya di awal. Iya benar banget. Dimana pengalaman pertama yang jadi titik pertama gitu ya biasanya ya. Itu pas aku ikut lomba pidato. Jadi
fun fact-nya, aku kan ikut lomba pidato itu pas kelas 7 SMP ya. Oke. Nah, selama 3 tahun berturut-turut sampai aku kelas 9, aku tuh aktif ikut lomba pidato. Oke. Tapi gak pernah juara. Oh, sayang banget ya. Iya. Jadi ceritanya gini, dari 5 percobaan, keempatnya itu aku gagal. Pure aku kalah telak bahasanya. Nah, tapi percobaan kelima, aku berhasil jadi juara 1. Oh, syukur kalau begitu. Momentum yang gak akan pernah aku lupakan. Bener. Gitu. Jadi pas percobaan pertama, aku tuh emang sejelek itu. Karena awalnya tuh aku gak tahu gimana cara public speaking, gimana cara ngomong di depan umum. Tapi dari percobaan itu, terus ke percobaan selanjutnya, itu aku belajar. Aku juga bisa melihat contoh dari para teman-teman yang lain gitu yang Oke. dan itu aku terus belajar sampai akhirnya di percobaan kelima aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa juara. Wah, keren banget ya teman-teman. Seperti kata pepatah, kesalahan membangun kemenangan. Betul banget. Keren banget. Wah, bener-bener inspiratif ya. Dan ini Mas, sayang banget waktu kita udah mau habis, tapi aku ada pertanyaan terakhir untuk Mas nih. Buat teman-teman akuntansi semuanya. Kira-kira nih Mas, untuk teman-teman akuntansi yang baru mau mulai belajar public speaking dan membiasakan public speaking, kira-kira ada tips gak sih Mas dari Mas Yahya sendiri untuk teman-teman akuntansi yang ingin membiasakan public speaking? Oke, tipsnya sendiri itu yang paling utama kita harus sadar sih. Kenapa harus sadar? Meskipun teman-teman di sini adalah anak akuntansi, tapi nggak bisa dipungkiri yang namanya public speaking itu penting banget untuk menunjang karir kita ke depannya. Nah, selain kita sadar diri, kita juga harus berani buat latihan. Berani untuk memulai dari sekarang. Teman-teman bisa mulai dari misalkan pas kita presentasi di kelas nih, dari cara kita presentasi atau pas sesi diskusi, dari menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan juga bisa jadi titik awal teman-teman buat belajar public speaking. Itu bisa jadi tempat latihan sendiri ya. Betul gitu ya. banget. Oke. Wah, gak kerasa ya teman-teman, dari beberapa menit tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Yahya yang inspiratif ini. Sayang banget kita nih udah harus berpisah dengan Mas Yahya. Aduh. Nanti kita tunggu lagi. Oh iya, lain waktu kita bisa ketemu. Oke, sebelum kita menutup episode pada hari ini, kita minta beberapa kata-kata terakhir atau closing statement dari Mas Yahya. Oke Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kalau ditanya tentang closing statement, mungkin dari aku adalah teman-teman jangan pernah malu untuk belajar public speaking. Mungkin akan ada fase di mana teman-teman ngerasa orang-orang tuh hate gitu sama teman-teman, kayak lu so iya banget sih belajar public speaking gitu. Teman-teman gak usah hiraukan, teman-teman terus belajar public speaking karena yang tadi kita udah bahas ya, public speaking itu penting banget gitu meskipun kita anak akuntansi. Jadi intinya kalau nggak mulai sekarang mau kapan lagi. Keren banget. Oke, makasih banyak ya Mas Yahya atas waktunya dan juga ilmunya nih yang udah di-share ke teman-teman akuntansi sekalian. Oke teman-teman, mungkin segitu saja dari kami untuk hari ini. Kita sampai jumpa lagi di episode Ngobak yang lain. Stay tune terus. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang inspiratif lainnya, seperti Mas Yahya yang bisa hadir pada hari ini. Terima kasih teman-teman sobat akuntansi.